Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seliana Heriani dengan NIM 23134069 kelas BKI 6B. Di sini saya akan membuat learning journal pertemuan public speaking yang ke-11. Demam panggung atau fobia berbicara di depan umum merupakan suatu kondisi psikologis yang ditandai dengan rasa takut berlebihan ketika seseorang harus berbicara di hadapan banyak orang. Kondisi ini bukan sekedar rasa gugup biasa, melainkan dapat mempengaruhi kondisi fisik, emosi, dan kemampuan berpikir seseorang. Menariknya, sebagian besar individu pernah mengalami kondisi ini dalam berbagai tingkatan. Secara umum, demam panggung adalah bentuk kecemasan yang muncul saat individu berada dalam situasi tampil atau berbicara di depan umum. Dalam istilah psikologis, kondisi ini dikenal sebagai glossophobiya. Individu yang mengalaminya cenderung merasa tertekan, tidak nyaman, bahkan kehilangan kemampuan untuk menyampaikan pesan dengan baik. Oleh karena itu, demam panggung dapat menjadi hambatan dalam komunikasi, baik di lingkungan maupun profesional juga. Ciri-ciri gejalanya yaitu demam panggung dapat dikenali melalui berbagai gejala, baik secara fisik maupun psikologis. Secara fisik, individu dapat mengalami jantung berdebar-debar, napas tidak teratur, berkeringat dingin, tangan gemetar, serta perubahan pada suara seperti menjadi bergetar atau melemah. Sementara itu, secara psikologis, individu seringkali merasa takut nilai negatif oleh orang lain, khawatir melakukan kesalahan, atau merasa tidak mampu. Pikiran menjadi sulit fokus, bahkan dapat mengalami kondisi blank saat berbicara. Kombinasi dari gejala fisik dan psikologis ini dapat mengganggu performa saat tampil di depan umum. Dampak dan penyebabnya yaitu apabila tidak ditangani dengan baik, demam panggung dapat memberikan dampak negatif seperti menghindari kesempatan berbicara, menurunnya performa akademik atau pekerjaan, serta berkurangnya rasa percaya diri dalam jangka panjang. Kondisi ini juga dapat menghambat perkembangan diri dan karir seseorang. Adapun penyebab demam panggung cukup beragam nih. Di antaranya pengalaman buruk di masa lalu, kurangnya persiapan, sifat perkonis, serta citra diri yang negatif. Selain itu, faktor biologis atau genetik juga dapat berkontribusi terhadap munculnya kecemasan ini. Nah, adapun cara mengatasinya yaitu meskipun demikian, demam panggung dapat diatasi melalui berbagai upaya. Pertama, melakukan persiapan yang matang dengan memahami materi secara mendalam. Kedua, melakukan latihan secara rutin, baik secara mandiri maupun di hadapan orang lain, guna meningkatkan kepercayaan diri. Kemudian yang ketiga, melakukan evaluasi diri, misalnya dengan merekam latihan untuk mengetahui kekurangan yang perlu diperbaiki. Dan yang keempat, menerapkan teknik relaksasi seperti pernapasan dalam, mediasi, atau mindfulness untuk mengurangi kecemasan. Selain itu, penting juga untuk membangun pola pikir positif dengan meyakinkan diri bahwa individu itu mampu menyampaikan materi dengan baik. Fokus utamanya sebaiknya diarahkan pada pesan yang ingin disampaikan, bukan pada rasa takut terhadap penilaian orang lain. Demam panggung juga merupakan kondisi yang umum terjadi dan dapat dialami oleh siapa saja. Namun dengan persiapan yang baik, latihan yang konsisten, serta pengelolaan pikiran yang positif, kondisi ini dapat dikendalikan. Dengan demikian, setiap individu memiliki peluang untuk menjadi pembicara yang percaya diri dan efektif. Demam panggung adalah reaksi alami yang muncul saat seseorang menghadapi situasi tampil di depan orang lain.
Kondisi ini dapat menyebabkan rasa gugup, takut melakukan kesalahan, sulit fokus, hingga mempengaruhi penampilan secara keseluruhan. Apabila dibiarkan, demam panggung dapat menghambat kemampuan seseorang dalam menyampaikan ide dan menunjukkan potensi yang dimiliki. Meski begitu, demam panggung dapat diatasi melalui persiapan yang baik, latihan yang cukup, dan membangun rasa percaya diri secara bertahap. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.